Seperti biasanya, renungan pendahuluan kita akan memulai dari beberapa tulisan Nyonya White. Saya mulai. Memahami pengertian dari Matius 5 ayat 30. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Untuk mencegah penyakit menjalar ke seluruh tubuh dan membinasakan hidup, orang mau menyerah untuk memisahkan tangan kanannya juga. Lebih dari itu, dia harus mau menyerahkan yang membahayakan kehidupan jiwa. Untuk mencapai cita-cita yang tinggi ini, hal-hal yang membuai jiwa tersandung harus dikorbankan. Melalui kemauanlah, dosa dapat menahan kendalinya atas kita. Penyerahan kematian digambarkan sebagai mencongkel mata atau memotong tangan. Berserah kepada kehendak Allah, tampaknya bagi kita sering merupakan izin untuk mengalami kehidupan ini dengan kaki buntung atau timpang. Tetapi Kristus mengatakan, lebih baik diri buntung, luka, dan timpang, jika dengan demikian engkau bisa masuk ke dalam kehidupan. Sehingga apa yang engkau lihat sebagai bencana adalah pintu kepada keuntungan yang paling tinggi. Memerlukan suatu pengorbanan untuk memberikan dirimu kepada Allah. Tapi itu adalah suatu pengorbanan yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi. Yang duniawi kepada yang rohaniah. Yang fana kepada yang abadi. Allah tidak merencanakan bahwa kehendak kita harus dimusnahkan. Karena hanya melalui penggunaannya kita dapat melakukan apa yang Dia inginkan harus kita lakukan. Kehendak kita harus diserahkan kepadanya supaya kita dapat menerimanya kembali, disucikan, dibersihkan, dan begitu dihubungkan dalam simpati dengan ilahi sehingga Dia dapat mencurahkan aliran kasih dan kuasanya melalui kita. Bagaimanapun juga penyerahan ini pahit dan menyakitkan kepada hati yang keras dan melawan, namun itu menguntungkan bagimu. Barulah setelah Yakub pincang dan tak berdaya di pelukan malaikat perjanjian itu, dia mengetahui kemenangan dari iman yang menaklukkan dan menerima gelar seorang pangeran bersama Allah. Barulah setelah dia pincang karena pangkal pahanya, Kejadian 32 ayat 31, gerombolan bersenjata Esau terhenti di hadapannya. Dan Firaun yang membanggakan warisan kerajaan itu membungkuk untuk menerima berkat darinya. Begitulah kapten keselamatan kita dijadikan sempurna melalui penderitaan. Dan anak-anak yang beriman beroleh kekuatan dalam kelemahan dan memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Begitulah orang-orang lumpuh akan menjadi jarahan dan orang lemah menjadi seperti Daud dan keluarga Daud seperti malaikat Tuhan. Apabila kita berdoa memohon berkat duniawi, jawabnya mungkin ditangguhkan. Atau Allah mungkin akan memberikan sesuatu yang lain dari apa yang kita minta. Tetapi bukan demikian jika kita meminta kelepasan dari dosa. Di dalam peristiwa penyembuhan, Yesus tidak dengan segera memberikan berkat yang dicari. Tetapi di dalam peristiwa orang kusta ini, pada saat permohonan itu disampaikan pada detik itu juga permohonannya dikabulkan. Apabila kita berdoa memohon berkat duniawi, jawabannya mungkin ditangguhkan. Atau Allah mungkin akan memberikan sesuatu yang lain dari apa yang kita minta. Tetapi bukan demikian jika kita meminta kelepasan dari dosa. Adalah kehendaknya untuk menyucikan kita daripada dosa, menjadikan kita anak-anaknya dan menyanggupkan kita menghidupkan suatu kehidupan yang suci. Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Galatia 1 ayat 4. Maka inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Dosa dan kesucian ditempatkan berdampingan. Akibat-akibat mengerikan dalam melanggar perintah-perintah Allah ditempatkan berhadap-hadapan dengan berkat-berkat
yang dihasilkan oleh penurutan. Rajin dalam suatu kewajiban yang ditunjuk Allah merupakan suatu bagian yang penting dalam agama yang sejati. Manusia harus menggunakan kesempatan sebagai perkakas Allah dengan mengerjakan kehendak-Nya. Tindakan gesit dan menentukan pada saat yang tepat akan mencapai kemenangan yang gemilang. Sedangkan menunda dan lalai mengakibatkan kegagalan dan penghinaan kepada Allah. Jika para pemimpin dalam pekerjaan kebenaran tidak menunjukkan kegiatan, jika mereka acuh tak acuh dan tidak mempunyai tujuan, maka gereja akan sembrono, lengah, dan menyukai kepelesiran. Tapi jika mereka dipenuhi dengan suatu maksud yang suci untuk melayani Allah dan hanya untuk Dia saja, maka umatnya akan bersatu, penuh pengharapan dan kerinduan. Firman Allah berlimpah-limpah dalam perbedaan yang tajam dan sangat mencolok. Dosa dan kesucian ditempatkan berdampingan, sehingga dengan memandang kita dapat menolak yang satu dan menerima yang lain. Halaman-halaman yang melukiskan kebencian, kepalsuan, dan pengkhianatan, Sanbalat dan Tobia juga melukiskan keagungan, pengabdian, dan pengorbanan diri Esra dan Nehemia. Kita diberi kebebasan untuk meniru salah satunya. Bila kita memilih, akibat-akibat mengerikan dalam melanggar perintah-perintah Allah ditempatkan berhadap-hadapan dengan berkat-berkat yang dihasilkan oleh penurutan. Kita sendiri pun harus memutuskan apakah kita mau menanggung yang satu atau menikmati yang lain. Pertanyaan menyelidiki dari Hagai. Kepada mereka yang telah menjadi putus asa, Hagai mengajukan pertanyaan menyelidik. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Mengapa sedikit sekali yang kamu lakukan? Mengapakah kamu sangat memikirkan rumahmu sendiri dan tidak memikirkan pembangunan rumah Tuhan? Di manakah semangat yang pernah kamu rasakan untuk membangun kembali rumah Tuhan? Apakah yang kamu peroleh dengan melayani diri sendiri? Kerinduan untuk menghindarkan kemiskinan telah menyebabkanmu melalaikan bait suci. Tetapi kelalaian ini telah mendatangkan ke atas kamu apa yang kamu takutkan. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tapi tidak sampai kenyang, kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Oke, di sini ada 4 item, ya. Item yang di atas, itu yang sering kita lihat di Alkitab, terkait dengan ayat Matius 5 ayat 30. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan kau, maka penggalah dan buanglah itu. Ya, kalau dalam bahasa hukum itu hanya hitam dan putih. Jadi kalau saya melihat di dalam ayat ini, kalau kita misalnya ada mata kita, ya terlalu banyak keinginannya yang membuat kita berdosa, atau tangan kita yang membuat keinginannya untuk berdosa, maka dalam ayat ini, ya supaya apa yang bisa menghalangi dari penurutan kita itu dia dipotong. Ya, matanya dicungkil atau tangannya dipotong supaya kita tidak melanggar hukum. Ya, dalam prakteknya saya sendiri juga nggak tahu apakah ayat ini bisa diimplementasikan dalam kehidupan kita. Ya, ini tulisan ini nanti akan dijelaskan oleh Saudara Ray. Ya, karena ini saya belum pernah melihat itu. Ya, kalau terjadi di dalam sejarah kita, ya, terutama mata kita, ya, dengan mulut kita ya, karena kita itu ada ajaran tentang pertarakan, mata kita juga demikian, mulut kita juga demikian. Apabila kita makan yang tidak bertarak, berbicara yang tidak bertarak, seharusnya sudah harus dipotong bibir kita supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Tetapi apakah begitu? Nanti biar dijelaskan oleh Saudara Ray. Lalu yang berikutnya itemnya, apabila kita berdoa. Nah ini ya, apabila kita berdoa memohon berkat duniawi, maka jawabannya mungkin ditangguhkan.
Ini yang mungkin menjawab doa-doa kita apabila kita berdoa mohon berkat badani. Ya, karena Tuhan itu sepanjang yang saya baca tidak pernah memberikan berkat badani, tapi memberikan berkat rohani. Ya, berkat rohani itu sangat-sangat berlimpah, sementara berkat badani itu diberikan sesuai dengan kapasitas, ya, yang kira-kira layak diberikan kepada kita. Ya, itu yang saya bisa simpulkan. Tapi nanti bisa disimpulkan oleh Saudara Red. Ya, apakah kita berdoa itu, caranya kita berdoa itu harus lebih banyak untuk meminta kepada Tuhan untuk kita tidak jatuh dalam dosa hari ini. Ya, menjauhkan dosa untuk supaya kita tidak jatuh dalam hari ini. Ya, di doa Bapa kami itu kan adalah jangan kita jatuh ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah dari yang jahat. Ya, tapi di dalam doa itu juga disebutkan bagaimana berkat badan itu, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Artinya kalau saya baca dari ayat tersebut, ya Tuhan akan memberikan berkat itu sesuai dengan kapasitas yang layak buat kita. Ya artinya kalau kita bekerja, ya kita pasti ada hasil yang diberikan sepadan sesuai dengan kapasitas yang diberikan pada kita. Nanti disempurnakan oleh Saudara Rain ya, karena saya tidak mungkin menjelaskan kalau tidak tertulis. Oke, yang berikutnya. Nah, ini dosa dan kesucian ditempatkan berdampingan ya, selalu ada pilihan ya, ada dosa dan ada kesucian. Apabila kita berdosa, maka ya tentu saja kesucian itu akan jauh dari kita. Ya, apabila kita berdosa, maka akibat-akibat mengerikan dalam melanggar perintah-perintah Allah itu tentu saja juga ditempatkan berhadapan dengan berkat-berkat yang dihasilkan oleh penurutan. Jadi di sini di bacaan ini kita selalu dihadapkan pada dua yang berdampingan yaitu dosa dan kesucian. Ya, di mana kita nantinya akan melihat bahwa kalau kita berdosa, akibat mengerikannya itu terlihat semua di dalam perintah-perintah Allah. Tetapi apabila kita melakukan hal-hal yang menurut perintah Tuhan, maka berkat-berkat kemudian yang dihasilkan oleh penurutan kita itu nantinya akan terlihat. Di bawah lagi tadi apa ya, Del? Ah, ini saya kurang bisa menjelaskan. Pertanyaan menyelidiki dari Hagai nanti bisa dijelaskan oleh Saudara Red. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Saudara Victor. Saudara-saudara sekalian, mungkin saudara-saudara bisa mengikuti renungan pendahuluan ini cukup panjang. Ada 4 materi. Cuman saudara-saudara sekalian, karena kita beberapa minggu, berkali-kali, beberapa sahabat, kita membahas tentang 40 hari, lambang 40 hari, atau lambang 40 tahun, atau lambang 300 tahun, atau lambang 30 tahun. Ya. Dan yang kita bicarakan tentang lambang-lambang itu adalah berbicara tentang pembangunan dan reformasi. Jadi 4 materi yang kita bicarakan ini semua berkaitan dengan pembangunan dan reformasi. Ya, nah tadi Victor sudah mengulas satu persatu, saya coba menambahkan. Ya, yang pertama kita coba lihat memahami pengertian dari Matius 5 ayat 30 ya, yang mengatakan dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, pengganglah dan buanglah itu. Ya, ini juga tertulis di dalam Matius 18 ayat 8 dan 9. Ini saya lupa memasukkannya. Ya. Nah, mari kita coba baca dua paragraf yang pertama. Ya, untuk mencegah penyakit menjalar ke seluruh tubuh dan membinasakan hidup, orang mau menyerah untuk memisahkan tangan kanannya juga. Lebih daripada itu, dia harus mau menyerahkan yang membahayakan kehidupan jiwa. Jadi inti dari penjelasan terhadap kata-kata Matius 5 ayat 30 kira-kira seperti yang dijelaskan oleh Ellen G. White. Kita ulangi. Untuk mencegah penyakit menjalar ke seluruh tubuh dan membinasakan hidup, orang mau menyerah untuk memisahkan tangan kanannya juga.
Ya, jadi artinya intinya seperti ini. Kalau ada orang sakit, anggap kita tahu bahwa ada penyakit seperti penyakit lepra. Kalau kita tahu orang sakit lepra atau orang misalnya punya penyakit apa itu, misalkan apa ya, eh, seperti orang punya kanker payudara lah ya. Kalau dia sebelah kirinya terkena payudara, ya supaya tidak lebih menjalar kemana-mana, itu diangkat. Nah, demikian juga kayak orang sakit lepra itu tangannya bisa dipotong supaya jangan mengganggu yang lainnya. Nah, kira-kira pembangunan dan reformasi yang dimaksud dengan tulisan Ellen G. White di sini, ya kira-kira sedemikian ekstrimnya yang Tuhan minta kepada kita semua, yaitu kalau kita punya pengaruh dari tangan kita yang membuat kita berdosa, maka kita harus rela membuang bagian dari bagian tubuh kita itu yang membuat dosa. Ya, jadi jangan sampai ada yang menghalangi kita untuk bisa selamat. Jadi misalkan kita punya harta, harta kita itu mengganggu, membuat kita tidak bisa bergantung kepada Tuhan atau membuat kita itu memperhatikan atau menyayangi diri kita. Semua hal-hal yang seperti itu harus ditinggalkan. Jangan sampai disayangi. Ya, jangan sampai kita sayangi. Ya, salah satunya contohnya kalau kita baca kepada Matius pasal yang ke-10 itu juga demikian. Kalau kita punya suami atau kita punya istri, punya orang tua, kalau kamu lebih mengasihi mereka, kamu bukan umatku. Ya. Nah, itu mau menunjukkan apa? Segala sesuatu yang menjadi penghalang bagi kita, itu harus rela kita potong buang. Kira-kira seperti itu. Memang ini tidak digenapi seperti letter luck kalau kita punya tangan dipotong. Tapi ini mau menunjukkan hal yang sedemikian tegasnya Tuhan. Ya, sama halnya yang seperti tadi di awal saya sebutkan bagaimana seorang Yesus memberikan jawaban ketika ada ibunya datang atau saudaranya datang. Tegas sekali Yesus katakan yang jadi saudara saya atau jadi ibu saya hanya mereka yang melaksanakan kehendakku. Ya, jadi bisa dilihat betapa tegasnya hukum Tuhan. Ya, ini bagian yang pertama. Jadi artinya kita jangan sampai kita merelakan untuk keselamatan kita hilang hanya karena kita punya sesuatu yang kita sayang-sayang. Ya, mari kita baca lebih lanjut. Ada yang, nah ini, kita baca paragraf yang ketiga. Memerlukan suatu pengorbanan untuk memberikan dirimu kepada Allah. Tetapi itu adalah suatu pengorbanan yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi. Yang duniawi kepada yang rohani. Yang fana kepada yang abadi. Allah tidak merencanakan bahwa kehendak kita harus dimusnahkan. Karena hanya melalui penggunaannya kita dapat melakukan apa yang dia inginkan harus kita lakukan. Kehendak kita harus diserahkan kepadanya supaya kita dapat menerimanya kembali. Disucikan, dibersihkan, dan begitu dihubungkan dengan simpatik dan ilahi. Sehingga ia dapat mencurahkan aliran kasih dan kuasanya melalui kita. Bagaimanapun juga penyerahan ini pahit dan menyakitkan kepada hati yang keras akan melawan. Namun itu menguntungkan bagi. Ya, terus yang di bawah kita coba lihat, yang dihitamkan itu kita lihat. Gerombolan bersenjata Esau, ya, kan kita lihat. Begitulah kapten keselamatan kita dijadikan sempurna melalui penderitaan. Ini dikasih contoh dari seorang Yakub. Ya, kita baca aja lengkap. Barulah setelah Yakub pincang dan tak berdaya di pelukan malaikat perjanjian itu. Ya, ini waktu Yakub mau pulang. Ya, dia mengetahui kemenangan dari iman yang menaklukkan dan menerima gelar seorang pangeran bersama Allah. Barulah setelah dia pincang karena pangkal pahanya. Gerombolan bersenjata Esau terhenti di hadapannya. Dan Firaun yang membanggakan warisan kerajaan itu membungkukkan untuk menerima berkat darinya. Begitulah kapten keselamatan kita dijadikan sempurna melalui penderitaan. Ya, dan anak-anak yang beriman beroleh kekuatan dalam kelemahan dan memukul mundur pasukan.
tentara asing. Begitulah orang-orang lumpuh akan menjadi jarahan dan orang-orang lemah menjadi seperti Daud, keluarga Daud, seperti malaikat Tuhan. Jadi kita bisa lihat bahwa nanti kita akan menang itu melalui satu proses yang penuh penderitaan sebagaimana Yakub, ya. Jadi kita jangan pernah berpikir bahwa nanti kemenangan calon 144.000 itu suatu kemenangan yang tanpa ada penderitaan. Ada satu proses yang harus kita jalani dan harus ada pengorbanan. Saya di paragraf yang di atasnya itu memerlukan suatu pengorbanan untuk memberikan dirimu kepada Allah. Tetapi itu adalah suatu pengorbanan yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi, yang duniawi kepada rohani. Jadi ada pengorbanan. Ellen G. White juga menyadari bahwa untuk menjadi orang yang sorgawi, rohaniawan, dia harus meninggalkan duniawi. Dan untuk meninggalkan duniawi itu ada pengorbanan. Dan ini nggak banyak orang yang mau. Ya, saudara-saudara sekalian, kita sudah pernah belajar dari contohnya, yaitu seseorang yang kaya yang datang kepada Yesus. Ya, dia sudah tinggal sedikit lagi, dia bisa jadi muridnya Yesus. Tapi alangkah sayangnya, dia tidak mau berkorban. Dia tidak mau memotong buang bagian dari tubuhnya yang mengganggu, menjadi membuat dia menjadi muridnya Yesus. Dalam hal ini kekayaan. Ya, kira-kira mungkin yang pertama adalah seperti itu. Yang kedua, ini juga berkaitan dengan pembangunan dan reformasi. Ya, kita lihat di sini. Apabila kita berdoa memohon berkat duniawi, sering sekali kita manusia, walaupun orang Pantekosta, semua rata-rata juga berdoa untuk dunia. Dan kita pun orang Davidian juga banyak ya, berdoa pun banyak yang meminta hal yang sama. Jawabannya mungkin ditangguhkan, atau Allah mungkin akan memberikan sesuatu yang lain dari apa yang kita minta. Tetapi bukan demikian jika kita meminta kelepasan dari dosa, ya. Jadi ini kaitan dengan pembangunan dan reformasi yang kita pelajari. Ini kenapa saya gabungkan ya dengan yang tadi di atas. Karena yang pertama itu menegaskan bahwa tidak ada tawar-tawar. Pembangunan reformasi menuntut pengorbanan. Kita harus rela mengorbankan apapun juga itu. Bahkan dilambangkan dengan bagian dari tubuh kita, kita harus rela korbankan. Nah, yang kedua, kita juga dalam hal pembangunan dan reformasi, kita dikasih tahu bahwa kamu jangan memandang, kalau kamu meminta untuk kelepasan dosa, jangan kamu memandang Tuhan akan menjauh kamu seperti kamu meminta berkat duniawi. Kalau kamu meminta berkat duniawi, benar bahwa kadang tidak dijawab atau bahkan ditangguhkan. Tapi dalam hal kamu meminta kelepasan dari dosa, ini Ellen G. White menjamin kalau orang meminta kelepasan dari dosa, Tuhan akan menjawab, ya. Dan Tuhan akan menjawab sesegera mungkin setelah kamu benar-benar dan sungguh-sungguh meminta kelepasan dari dosa. Ini pembangunan dan reformasi, saudara sekalian. Ya, kita lanjut. Ya, ini bagian yang ini adalah bagian yang nyambung dengan yang di pertama. Yang pertama Tuhan tegas, yang kedua ini Tuhan juga sama memberikan jaminan kalau kamu minta dilepaskan dari dosa, serta merta Tuhan akan langsung juga memberikan satu jawaban. Mari kita baca yang di bagian bawah. Ya, Ana boleh ke atas dulu. Apabila kita berdoa memohon berkat duniawi, jawabannya mungkin ditangguhkan atau Allah mungkin akan memberikan sesuatu yang lain dari apa yang kita minta. Tapi bukan demikian jika kita meminta kelepasan dari dosa. Ya. Jadi bukan demikian kalau kita meminta kelepasan dari dosa. Jadi sesegera mungkin. Kita baca lagi yang di garis di bawah. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menuntut kehendaknya, dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Ya, itu 1 Yohanes 5 ayat 14 dan 15.
Kutipan lain lagi tentang pembangunan dan reformasi juga, yaitu dosa dan kesucian ditempatkan berdampingan. Jadi ingat ini saudara ya. Jadi akibat-akibat yang mengerikan dalam melanggar perintah-perintah Allah ditempatkan berhadapan dengan berkat-berkat yang dihasilkan oleh penurutan. Jadi saudara, di dalam pembangunan dan reformasi bukan berarti kita tidak ada cobaan. Bukan berarti di dalam proses kita melakukan pembangunan dan reformasi, itu sudah tidak ada lagi penghalang-penghalang. Bukan berarti di dalam lambang 40 hari contoh saingan dan 40 tahun contoh saingan, tidak ada lagi yang penghalang-penghalang. Salah besar. Nyonya White katakan bahwa dosa dan kesucian itu ditempatkan berdampingan. Jadi kalau kamu mau lari ke dosa, ya dosa. Kalau kamu mau lari ke kesucian, ya kamu bisa dapat kesucian. Itu pilihan ada di dalam diri kamu. Kita yang milih sendiri. Jadi jangan kamu kira kalau kamu berada di kesucian, wah, kamu sudah nggak mungkin lagi jatuh di dalam dosa. Masih sangat dimungkinkan. Ya, masih sangat dimungkinkan. Jadi demikian juga nih, akibat mengerikan dalam melanggar perintah-perintah Allah ditempatkan berhadapan dengan berkat-berkat. Jadi akibat daripada melanggar hukum pun juga berhadapan dengan berkat-berkat yang Tuhan juga sediakan. Jadi kalau kamu menurut, kamu akan mendapatkan berkat. Nah, dalam hal ini tentunya berkat kamu bisa diobahkan, ya. Dalam hal yang satunya lagi, kalau kamu melanggar, kamu juga akan mendapatkan akibat-akibat yang mengerikan. Itu semua dua-duanya berdampingan. Ya, ini semua adalah menyadarkan kita tentang pembangunan dan reformasi. Ya, yang terakhir ini nanti akan saya kembangkan ya pada saat kita berbicara tentang pembangunan dan reformasi dari lambang pembangunan kembali bait suci Yerusalem. Ya. Nah, kita coba lihat ini. Kita diingatkan dalam kaitan dengan pembangunan dan reformasi, ya, diingatkan tentang pertanyaan-pertanyaan ini harus kita jawab, ya. Kita harus menjawab di dalam pembangunan dan reformasi. Kalau pertanyaan-pertanyaan ini kita tidak mampu menjawab, artinya pembangunan dan reformasi kita belum terwujud. Ya, mari kita baca sama-sama. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik? Sudahkah waktunya tiba untuk mendiami rumahmu dengan yang dipapani dengan baik? Sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Nah, ini sebuah pembangunan dan reformasi. Jadi Hagai mengingatkan. Ya, nanti saudara lihat nanti di dalam pembangunan bait suci Yerusalem itu banyak nabi ditampilkan. Nanti kita akan baca sama-sama. Ya, di sini diingatkan bahwa jangan kamu lebih peduli tentang pembangunan rumah kamu, sedangkan pembangunan bait suci Yerusalem itu dibiarkan menjadi reruntuhan. Ya, kalau demikian artinya apa pembangunan bait suci Yerusalem itu tidak akan pernah berhasil. Ya, nasihat Hagai ini, pertanyaan Hagai ini adalah dalam rangka mendorong orang-orang Yahudi untuk membangun bait suci Yerusalem. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah kepadamu, mengapa sedikit sekali kamu lakukan? Mengapakah kamu sangat memikirkan rumahmu sendiri dan tidak memikirkan pembangunan rumah Tuhan? Ya, nah ini diingatkan kepada kita, jangan kita lebih memikirkan kepentingan-kepentingan kita. Di manakah semangat yang pernah kamu rasakan untuk membangun kembali rumah Tuhan? Ya, apakah yang kamu peroleh dengan melayani dirimu sendiri? Nah, ini diingatkan lagi sama Hagai. Apa yang kamu peroleh kalau kamu melayani diri sendiri? Kerinduan untuk menghindari kemiskinan telah menyebabkan kamu melalaikan bait suci. Ya, nah, jadi gara-gara kita memikirkan ekonomi, kita melalaikan pembangunan dan reformasi. Tetapi kelalaian ini telah mendatangkan ke atas kamu apa yang kamu takutkan. Nah, jadi yang kamu takutkan itu malah kamu dapatkan karena kamu memikirkan kepentingan dirimu sendiri. Jadi gara-gara kita mengejar kepentingan kita, malah yang kita takut-takutkan kemiskinan itu nanti akan datang. Kamu menabur banyak, tapi kamu membawa pulang sedikit.
Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tapi kamu tidak sampai puas. Kamu berpakaian tapi ibadahmu tidak sampai panas. Badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, dia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Jadi artinya apa? Artinya Hagai mengingatkan kalau kamu mengejar kepentinganmu sendiri, kamu seperti yang dikatakan ini, ya. Orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Jadi artinya tidak pernah terkumpul itu hasil dari pekerjaan, hasil kamu mencari kepentinganmu sendiri, ya. Kira-kira demikian ini renungan pendahuluan kita untuk pembangunan dan reformasi. Ya, kira-kira demikian. Ada yang mau komentar? Ya, saudara-saudara sekalian, saya coba mengomentari yang tadi saudara Victor sampaikan. Bahwa pada saat ini, ya, walaupun kita sudah tahu di dalam doa Bapa kami, ya, pada hari ini kita memohon untuk diberikan makanan yang secukupnya. Saudara-saudara sekalian, di lambang kita memasuki pendidikan 40 hari, 40 tahun. Saudara harus sadar bahwa Tuhan kalau memang menghendaki kita jadi calon umatnya, calon 144.000, pada kesempatan ini saya mau menyampaikan kepada saudara, jangan saudara berharap bahwa Tuhan akan memberkati secara badan. Ya, kita sudah sama-sama pelajari. Tuhan sekarang lagi menuntut fokus untuk kita menjadi manusia baru. Kita melakukan pembangunan dan reformasi. Tuhan sangat sadar, ya, sangat sadar apabila manusia diberikan berkat badan, ia bukannya malah bertobat, malah mereka itu akan semakin menjauh. Contoh dari umat-umat Allah, Daud, Salomo, semuanya sudah memperlihatkan hal yang sama. Ya, jadi kalau kita sekarang masih menggunakan ucapan kutipan-kutipan Ellen G. White yang ladangmu tidak akan diganggu segala macam, itu tidak lagi berlaku bagi orang-orang yang mau memasuki pendidikan 40 hari, karena Tuhan benar-benar menjaga siswa yang mau dia pakai. Benar-benar jangan sampai mereka mempunyai pikiran yang bercabang sebagaimana yang Tuhan dapatkan dari seorang Daud yang diberikan kemampuan, diberikan kelebihan, seorang Salomo yang diberikan kelebihan. Semua itu malah menjadi bencana bagi mereka. Jadi pada saat kesempatan kita sekarang memasuki melambang 40 hari, Tuhan tidak akan membiarkan kita berada di dalam ketenangan, kenyamanan, kemapanan, melainkan kita akan dibiarkan di dalam penderitaan. Karena melalui penderitaan itu kita membutuhkan bantuan, dan bantuan yang kita minta hanya satu-satunya yang bisa hanya dari Tuhan Allah. Kira-kira seperti itu di dalam renungan pendahuluan kita. Mungkin ada yang mau komentar, silahkan. Mungkin saudara tidak akan pernah mendengarkan kata-kata yang seperti yang kita bicarakan ini di dalam gereja-gereja Advent. Karena di dalam gereja-gereja Advent, kalau kamu berusaha, kamu akan digenapi. Tuhan akan mendengar doa-doa saudara. Kita sering sekali dengar dari para pendeta bicara seperti itu. Padahal kita sekarang berada di dalam periode 40 hari. Tuhan sangat sadar kekayaan itu membuat orang itu semakin jauh daripada Tuhan. Tidak ada kekayaan yang membuat orang semakin dekat kepada Tuhan. Ya, nanti akan kita lihat lebih jauh lagi dari contoh-contoh yang nanti akan kita baca. Ya, akan menjawab apa yang saya sampaikan barusan. Oke, saudara, kira-kira ada yang mau komentar? Sebelum kita akan lihat kepada jawaban daripada contoh-contoh, apakah benar yang saya katakan tadi, bahwa di dalam lambang 40 hari ini Tuhan sama sekali tidak akan memberikan kita berkat-berkat badan. Kalau ada pun cuma diberikan secara secukupnya. Karena dengan berkat badan itu benar-benar menghilangkan kita sebagai umat Allah. Membuat kita punya mimpi-mimpi, keinginan-keinginan itu merajalela.
yang dahulunya mungkin kita nggak punya sudah terkuburkan, tapi ketika kita mempunyai rezeki, tiba-tiba mimpi-mimpi yang tadinya sudah dikuburkan dalam-dalam, tiba-tiba ada rezeki, otomatis semua mimpi-mimpi itu bisa diangkat kembali. Dan itulah karakter manusia, manusia yang berdosa. Kenalilah diri saudara sendiri. Tidak perlu kita mengenali diri orang lain. Kita kenali diri kita sendiri. Kira-kira demikian renungan pendahuluan kita. Kita bisa masuk kepada materi yang berikutnya. Ana boleh tampilkan dulu Ana 2 minggu yang lalu. Saya ingin mengajak saudara sekalian untuk melihat, merefresh pelajaran 2 minggu yang lalu. Sebelum kita lebih lanjut. 2 minggu yang lalu kita ambil dari pelajaran pengalaman Ibrahim Ana. Saudara-saudara sekalian, tadi yang saya sampaikan bahwa di dalam lambang 40 hari kita bukanlah suatu perjalanan yang akan menggembirakan. Karena Tuhan sudah sangat belajar bagaimana umat-umatnya Allah, ya. Dan tidak ada satu contoh dari lambang 40 hari, 40 tahun, ya, 30 tahun yang di dalam lambang pelatihan pendidikannya, ya, mereka diberikan ketenangan, kenyamanan. Semuanya dididik di dalam pendidikan yang keras, pendidikan yang penuh dengan penderitaan dan penyangkalan diri. Ya, kita coba lihat di sini. Kita coba lihat di sini, Ana. Oke, Ana boleh digeser ke bawah, Ana. Kepada yang bagian keduanya, Ana. Ya. Ibrahim disuruh keluar. Nah, sudah. Kita masuk yang ya, kita coba sudah lihat ya, kemarin kita belajar dari pengalaman Ibrahim tentang pembangunan dan reformasi. Kita tahu bahwa Ibrahim, kita sudah sangat paham bahwa Ibrahim ini pada dasarnya walaupun dia berada di kota Ur-Kasdim, dia tetap setia, ya. Kenapa kok dia harus dikeluarkan dari kota Ur-Kasdim? Ya, ini pelajaran pembangunan dan reformasi bagi kita. Kenapa dia harus dikeluarkan dari Ur-Kasdim? Walaupun dengan keadaannya dia di dalam kota Ur-Kasdim, kita sudah dapatkan bahwa Ibrahim adalah tetap orang yang setia. Tapi kenapa dia harus dikeluarkan? Inilah yang harus kita renungkan, kita pelajari, kita perdalam. Ya, inilah 2 minggu yang lalu kita sudah pelajari. Ana, boleh kita tampilkan jalan yang penuh dengan penyangkalan diri, kesukaan, dan pengorbanan. Ya. Nah, kita coba baca sama-sama ya di bagian bawah. Ya, ini jalan yang penuh dengan penyangkalan diri, kesukaran, dan pengorbanan untuk merasakan kebutuhan akan pertolongan dan bergantung hanya kepadanya saja. Jadi, walaupun Ibrahim itu setia, ya, berada di kota Ur-Kasdim, dia tetap setia, tapi Tuhan tetap menyuruh dia pergi dari kota Ur-Kasdim. Dalam rangka apa? Dalam rangka apa? Mari kita baca perlahan. Kita baca perlahan-lahan langsung kepada contohnya kepada kita. Ya, kita lihat. Boleh jadi mereka dituntut untuk meninggalkan suatu pekerjaan. Ya, boleh jadi mereka dituntut untuk meninggalkan suatu pekerjaan yang akan mendatangkan kekayaan dan kehormatan. Nah, ini coba lihat saudara, pembangunan dan reformasi, contoh dan contoh saya kepada kita. Boleh jadi mereka dituntut untuk meninggalkan suatu pekerjaan yang akan mendatangkan kekayaan dan kehormatan. Saudara lihat ini, Ellen G. White pakai kata-kata mereka. Kalau mereka artinya
Kata-kata ini tidak ditujukan dari pengalamannya Ibrahim saja, tapi kepada orang-orang yang banyak. Ya, artinya siapa? Adalah kita. Ya, boleh jadi mereka dituntut untuk meninggalkan suatu pekerjaan yang akan mendatangkan kekayaan dan kehormatan. Nah, siapkah kita untuk berkorban seperti yang tadi kita baca Matius 5? Siapkah untuk meninggalkan kekayaan dan kehormatan, untuk meninggalkan pergaulan yang menyenangkan dan menguntungkan, dan berpisah dari keluarga, untuk memasuki apa yang kelihatannya hanya satu jalan yang penuh penyangkaan diri, kesukaran, dan pengorbanan. Ya, coba lihat, inilah contoh daripada perjalanan Israel, contoh dari Ibrahim keluar dari Ur Kasdim. Kita akan melakukan hal yang seperti ini. Ya, hanya suatu jalan yang penuh dengan penyangkalan diri, kesukaran, dan pengorbanan. Tuhan memberikan kepada mereka satu tugas untuk dilaksanakan. Nah, jadi Tuhan mau memberikan kepada mereka satu tugas untuk dilaksanakan. Tapi untuk melaksanakan tugas itu, dia harus melaksanakan penyangkalan diri, kesukaran, dan pengorbanan. Tetapi satu kehidupan yang senang-senang dan pengaruh daripada sahabat serta keluarga akan menghalangi perkembangan tabiat yang amat dibutuhkan pelaksanaan. Ia memanggil mereka keluar dari pengaruh suatu pertolongan manusia dan memimpin mereka untuk merasakan kebutuhan akan pertolongannya dan bergantung hanya kepadanya saja. Ia dapat mengatakan dirinya kepada agar ia dapat menyatakan dirinya kepada mereka. Nah, itu dia. Ya. Jadi saudara bisa lihat alasan kenapa si Ibrahim ini harus disuruh keluar dari Ur Kasdim. Jawabannya adalah apa? Jawabannya adalah supaya dia supaya dia tidak terhalang perkembangan tabiatnya yang amat dibutuhkan pelaksanaan. Jadi Tuhan mengajak si Ibrahim keluar dari Ur Kasdim supaya dia tidak akan terhalang ya perkembangan tabiatnya. Dan ia memanggil dia keluar supaya benar-benar si Ibrahim ini meninggalkan, keluar dari pengaruh pertolongan manusia. Jadi Ibrahim ini dibuat supaya dia benar-benar hanya bergantung kepada Tuhan. Ya, tidak bisa dia bergantung kepada manusia. Jadi Tuhan menuntut hanya Tuhan seorang lah yang dijadikan satu sandaran. Ya. Dan kita juga disuruh keluar dari kota adalah dalam rangka untuk kita benar-benar bergantung kepada Tuhan. Karena kita selama ini banyak yang menggantungkan kepada kekuatan kita sendiri, kemampuan kita mencari nafkah. Tapi nanti kalau kita sudah keluar dari kota, Tuhan mau supaya kita sepenuhnya bergantung kepadanya. Ya. Oke, kita coba yang berikutnya. Nah, ini yang bagian bawahnya. Sementara kesulitan demi kesulitan, Anda bisa ngikutin ya. Sementara kesulitan demi kesulitan datang menimpanya, sampai nah. Oke. Sementara kesulitan demi kesulitan datang menimpanya, selama kepercayaan kelihatan tak tergoncangkan, mereka merasa bahwa ada pengharapan, mereka merasa pasti bahwa Allah adalah sahabatnya dan ia masih tetap memimpinnya. Ini yang diharapkan. Ya, Tuhan berharap supaya kita benar-benar bergantung kepada Tuhan. Nah, ini yang berikutnya kita lihat di sini. Pelajaran tentang berserah. Nah, ya, pelajaran tentang berserah, sabar, dan iman dicatat untuk semua orang yang di kemudian hari akan menahan penderitaan. Nah, ini kita lihat lagi. Coba saudara sekalian lihat dari lambang Ibrahim. Ya, kita baca. Tuhan di dalam pimpinannya telah mendatangkan ujian ini kepada Ibrahim untuk mengajarkan kepadanya pelajaran-pelajaran tentang berserah, sabar, dan iman. Jadi, ya, jadi Tuhan membuat dia keluar dari Ur Kasdim ini supaya Ibrahim belajar bagaimana yang namanya berserah. Walaupun imannya Ibrahim ini tetap terjaga di kota Ur Kasdim, tetapi pun
untuk memberikan satu pembelajaran tentang berserah, sabar, dan iman itu tidak bisa didapat kalau dia tetap berada di kota. Jadi ada suatu proses ya untuk memperoleh pengetahuan, pelajaran, bersabar, berserah, dan iman. Pelajaran-pelajaran yang harus dicatat demi keuntungan semua orang yang di kemudian hari. Jadi pengalamannya Ibrahim ini memang disengaja buat untuk menjadi pembelajaran bagi orang-orang yang di kemudian hari yang dipanggil untuk menahan penderitaan. Jadi lihat saudara, kelepasan yang kita akan hadapi ini bukan suatu kelepasan yang menyenangkan. Ya, kita baca lagi tuh. Ia menginginkan penderitaan menimpa diri Ayub, tetapi ia tidak meninggalkan. Ia membiarkan Yohanes yang kekasih dibuang ke Pulau Patmos yang terpencil, tetapi anak Allah menemuinya di sana dan khayalnya dipenuhi dengan pemandangan-pemandangan yang dipenuhi oleh kemuliaan yang bakal. Ya, jadi Tuhan mau kita menjalani semua pelajaran-pelajaran yang sama sebagaimana yang dijalani oleh Ibrahim, yang dijalani oleh Ayub, yang dijalani oleh Yohanes. Yaitu pelajaran tentang apa? Berserah, sabar, dan iman. Ya, kita coba yang di bawah itu. Nah, akan juga kita akan rasakan hal yang sama seperti yang kita baca di bawah. Kesukaran-kesukaran yang menguji iman kita dengan hebatnya dan yang menjadikan seolah-olah Tuhan meninggalkan kita. Harus memimpin kita untuk datang lebih dekat kepada Kristus agar dapat kita meletakkan segala beban kita di kakinya dan mengalami damai yang akan diberikan kepada kita sebagai pengganti. Kita lihat nanti artinya kita akan menjalani sebuah penderitaan yang seperti yang diceritakan di sini, yaitu seakan-akan Tuhan telah meninggalkan kita. Ya, ini artinya sebuah contoh gambaran bagaimana nanti kita akan jalani perjalanan lambang 40 hari kita. Ya, nah kita lihat lagi yang ini adalah melalui penderitaan-penderitaan yang menguji bahwa Tuhan mendisiplinkan hamba-hambanya. Ia melihat ya, kita coba lihat, kita baca di adalah melalui penderitaan-penderitaan yang menguji bahwa Tuhan mendisiplinkan hamba-hambanya. Ia melihat bahwa beberapa orang mempunyai kuasa yang dapat digunakan untuk memajukan pekerjaan. Dan ia menempatkan orang ini dalam ujian, di dalam pimpinannya. Ia membawa mereka ke keadaan-keadaan yang menguji tabir mereka dan menyatakan cacat, celah, serta kelemahan-kelemahan yang tersembunyi dari pengetahuan mereka. Ia memberikan kepada mereka kesempatan untuk memperbaiki cacat celah ini agar melayakkan dia untuk bekerja dalam pelayanan kepadanya. Itu hanya diberikan kepada beberapa orang. Saudara sekalian, ya ini 2 minggu yang lalu belum sempat saya bahas, ya saya mau bahas di sini. Saudara sekalian, jadi dalam proses pendidikan yang penuh dengan tuntutan kesabaran, penyerahan, ya kesabaran, penyerahan, dan iman, ya nanti hanya beberapa orang yang Tuhan nilai bisa dipakai. Ya, saya belum tahu ini seperti apa wujudnya ya. Artinya kalau kita lihat di sini dia katakan ia melihat bahwa beberapa orang mempunyai kuasa yang dapat digunakan. Artinya nanti akan ada beberapa orang yang sudah menjalani pendidikan berserah, pendidikan berserah, terus sabar dan iman yang nantinya akhirnya tidak dipakai, tidak digunakan untuk memajukan pekerjaan. Saya nggak tahu ini seperti apa. Artinya tidaklah bukanlah hal yang mudah kita menjalani pendidikan selama 40 hari kita. Ya, ini satu pelajaran yang harus kita renungkan karena tidak semuanya dari orang-orang yang menjalani pendidikan berserah, sabar, dan iman yang semuanya akan dipakai. Kalau kita kira semuanya ini nanti akan bisa jadi calon-calon 144. Artinya proses ini masih nanti di dalam pra kesusahan Yakub. Kalau di dalam kesusahan Yakub kita semua tahu
itu akan kita menangkan. Tetapi di dalam apa yang kita baca ini dimungkinkan ada orang-orang yang beberapa yang tidak dapat digunakan untuk memajukan pekerjaan. Sedangkan yang dipandang dapat dipergunakan, Tuhan akan bawa dia menjalani terus sampai selesai pendidikan 40 hari. Dan kita baca di sini, ya, Tuhan bawa dia memberikan kepada mereka kesempatan untuk memperbaiki cacat celah ini agar melayakkan dia untuk bekerja dalam pelayanan kepada. Mereka dididik, dilatih, dan didisiplinkan, ya, dipersiapkan untuk memenuhi maksud yang agung untuk mana kesanggupan-kesanggupan itu telah diberikan kepada mereka. Apabila Tuhan memanggil mereka untuk bekerja, mereka siap sedia. Dan malaikat-malaikat suci dapat bergabung dengan mereka di dalam tugas yang harus dilaksanakan di atas bumi. Ya, inilah mereka-mereka yang dinilai mampu digunakan. Ya, dipandang bisa dipergunakan oleh Tuhan. Nah, sedangkan mereka yang tidak dipandang tidak mampu dipergunakan, ya artinya mereka tidak dididik, tidak dilatih, tidak didisiplinkan, dan tidak dipersiapkan. Ya, kalau kita lihat di sini artinya mereka kemungkinan akan hilang. Jadi ingat, kita hati-hati. Seperti yang tadi di renungan pendahuluan kita udah baca bahwa berkat dan kutuk itu berdosa itu berdampingan. Jadi hati-hati, ya. Jadi semuanya itu berjalan bersama. Kita berkat, kita ada, ya, dan dosa juga berdampingan. Jadi jangan dianggap kalau kita udah sampai belajar seperti ini, kita sudah tidak akan mungkin bisa jatuh lagi. Itu salah besar. Ya, kemarin ada tambahan lagi dari Stella. Ana boleh tampilkan, Ana, yang ada dari WA itu, Ana. Ada bacaan dari Stella kemarin dari cerita tentang Salomo. Ya, ini juga kutipannya menunjukkan hal yang sama. Jadi jangan kita kira bahwa kita tidak perlu lagi untuk berjuang. Nah, ini dia. Sebelum peperangan berakhir, akan selalu ada orang yang berpisah dari Allah. Setan akan menciptakan keadaan-keadaan sedemikian rupa sehingga kecuali kita dipelihara oleh kuasa ilahi. Nah, jadi kita harus selalu hati-hati, ya. Maka keadaan-keadaan itu akan bekerja dengan tidak terasa. Nah, kita lihat keadaan-keadaan itu akan bekerja dengan tidak terasa, melemahkan benteng pertahanan jiwa. Pada setiap langkah kita perlu bertanya, adakah ini jalan Allah? Nah, jadi pada setiap langkah, jadi bukan kita pada di ujung langkah baru kita bertanya kepada diri kita sendiri. Tapi pada setiap langkah kita perlu bertanya, adakah ini jalan Allah? Kenapa? Karena setan juga membuat jalan. Jadi bukan hanya Allah yang buat jalan, tapi setan juga buat jalan. Jangan sampai kita sudah cukup jauh, ternyata kita berada di jalan yang setan punya. Selama hidup ini belum berakhir, haruslah diadakan penjagaan terhadap kasih sayang dan kegemaran-gemaran dengan maksud yang teguh. Tidak ada saat, tidak satu saat pun kita merasa aman kecuali kita bersandar pada Allah. Dengan kehidupan yang ditaruh dengan kesiagaan dan doa adalah penjaga-penjaga kesucian. Semua orang yang akan masuk kota Allah harus masuk melalui pintu gerbang yang oleh usaha yang penuh penderitaan karena tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Ya, coba lihat. Tetapi kepada mereka yang telah jatuh tidak seorang pun yang perlu menyerah dan putus asa. Orang-orang yang sudah tua yang pernah menjadi kebanggaan Allah mungkin pernah menajiskan jiwanya dengan mengorbankan kebaikannya di atas mezbah hawa nafsu. Tapi sekiranya mereka bertobat, meninggalkan dosanya dan kembali kepada Allah, mereka masih tetap mempunyai pengharapan. Dia mengatakan hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Juga memberikan undangan. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangan. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka ia akan mengasihi.
dan kepada Allah kita, sebab Dia memberi pengampunan dengan limpah. Ya, Allah membenci dosa, tetapi Ia mengasihi orang berdosa. Ia menyatakan, Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela. Ya, kita lihat baca di bagian bawahnya, pertobatan Salomo memang sungguh-sungguh. Coba lihat. Jadi kita baca, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, orang jahat meninggalkan rancangannya, baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka ia akan mengasihani, dan segalanya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kuncinya adalah pertobatan. Ya, jadi harus ada pertobatan. Jadi jangan dikira, oh Tuhan akan mengampuni, oh Tuhan orang jahat akan meninggalkan rancangannya, baik ia kembali kepada Tuhan, maka ia akan mengasihi. Jangan kita kira tanpa persyaratan. Persyaratannya adalah pertobatan. Ya, kira-kira demikian. Jadi ingat saudara sekalian, dari pelajaran Ibrahim hanya beberapa yang dinilai layak untuk dipergunakan. Dan orang-orang yang dikatakan beberapa ini, ya, yang tidak berhasil masuk jadi orang-orang beberapa, mereka juga akan menjalani ujian apa? Ujian penyerahan, kesabaran, dan iman. Jadi perjalanan ke depan bukanlah hal yang mudah. Oke, kita lanjut. Jadi kalau kita tadi lihat dari pengalamannya Ibrahim, betapa tidak mudahnya perjalanan pembangunan dan reformasi yang kita jalan. Ya, perjalanan kita meninggalkan dunia ini, ya, benar-benar bukan perjalanan yang mudah, perjalanan yang penuh dengan penyangkalan diri. Jadi perjalanan pendidikan lambang 40 hari kita, 40 tahun kita, semuanya isinya adalah penyangkalan diri. Ya, jadi jangan kita kira perjalanan kita yang sisa lambang 40 hari ini, perjalanan kita ya kayak kita gini-gini aja, kayak sekarang-sekarang ini. Tidak. Kita harus melakukan suatu perubahan. Nanti kita akan baca lebih lanjut lagi di dalam cerita-cerita yang berikutnya. Yang berikutnya ini kita akan baca dari pengalamannya Yohanes. Ini saya tampilkan contoh-contoh untuk memberikan gambaran tentang pembangunan dan reformasi yang kita akan jalani di dalam lambang 40 hari kita. Jadi jangan kita kira lambang pembangunan dan reformasi itu seperti kita sekarang-sekarang ini. Tidak sama sekali. Tadi barusan kita baca dari pengalaman Ibrahim, sekarang kita lihat dari pengalaman Yohanes. Ya. Sekarang pengalaman Yohanes, ya, merasa kecewa karena hasil kerjanya. Gambaran calon 144.000 pun juga akan mengalami kekecewaan yang sama, yaitu seakan-akan Tuhan tidak hadir. Tadi kita udah baca dari Yeremia, dari pengalamannya Ibrahim, ya, dikatakan akan ada waktunya di mana Tuhan seakan-akan tidak hadir. Tuhan mengabaikan kita, ya. Dan Tuhan mengabaikan kita itu, ya, kalau yang dahulu kita sering belajar, ya, itu akan dirasakan di dalam pelajaran kesusahan Yakub, ya. Tetapi dari yang kita baca ini mungkin juga akan kita rasakan di dalam pra kesusahan Yakub, ya. Jadi artinya siap-siap saudara, ada satu peristiwa yang harus kita jalani dahulu sebelum kita menghadapi kesusahan Yakub. Karena kesusahan Yakub kita semua udah tahu, kita semua pasti menang. Tetapi dalam yang kesusahan, kesusahan Yakub, kita dimungkinkan untuk bisa kalah. Ya, mari kita ikutin. Mungkin kita tidak baca selengkapnya ya, karena kemarin cerita Yohanes Pembaptis ini sebagian kita sudah baca. Saya coba mau bacakan. Bentar, saya coba lihat catatan saya. Ya, kita lihat. Nah, kita baca yang paragraf yang kedua.
Ya, sebagaimana judul yang saya cantumkan adalah pengalaman Yohanes merasa kecewa karena hasil kerjanya. Ya, nanti akhirnya karena kita merupakan contoh saingan daripada Yohanes. Yohanes ini adalah lambang dari Elia, maka kita pun juga akan mempunyai pengalaman perjalanan iman kita sebagaimana Yohanes. Ya, kita coba lihat nih. Bagi nabi yang hidup di padang belantara ini, segala perkara ini merupakan suatu rahasia yang melampaui pengertian. Ya, dia benar-benar nggak paham ya tentang ternyata kerajaannya itu nggak berdiri. Ya, dia nggak paham. Sering ia mendapatkan bisikan si jahat yang menyiksa jiwanya dan bayangan ketakutan yang luar biasa melindungi jiwanya. Ya. Yohanes mengalami kekecewaan yang sangat pahit karena hasil pekerjaannya. Kita sudah sama-sama paham. Ada contoh dan contoh saingan dari pengalaman Elia. Ya. Nah, kita pun juga nanti akan mempunyai pengalaman yang sama. Dan di dalam cerita yang kita baca ini adalah pengalaman dari seorang Yohanes. Jadi di saat kita menghadapi sebuah kekecewaan, kita akan menjadi merasakan pengalaman yang sama seperti Yohanes. Yaitu apa? Sering ia mendapatkan bisikan dari si jahat yang menyiksa jiwanya dan bayangan ketakutan yang luar biasa menunggungi jiwanya. Apakah mungkin pelepas yang lebih lama dinanti-nantikan itu belum juga tampak? Maka apakah artinya pekabaran yang telah mendorong dia untuk diwartakan? Ya, ini adalah pengalamannya Yohanes. Kita baca yang berikutnya di paragraf bawahnya. Yohanes mengalami rasa sedih melihat bahwa karena mengasihi dia, maka muridnya memelihara sikap tidak percaya pada Yesus. Ya, jadi kita juga harus siap bahwa kita nanti akan mendapatkan orang-orang yang sama seperti murid-muridnya Yesus. Ya, jadi artinya banyak orang yang akan apa, berpisah dengan kita, ya, sebagaimana yang disedihkan oleh Yohanes. Nah, kita lihat di sini yang di bagian bawah, kita juga akan mengalami hal yang sama, ya, yaitu apa? Kalau kita baca yang di bagian bawah itu kita baca dulu yang di dalam kurung, ya. Jadi apa yang ditulis di dalam KSZ1, ya, kisah apa itu? Kerinduan segala zaman, ya. Buku 1 halaman 2261, ya. Yang di dalam tulisan itu adalah jawaban atas pertanyaan Yohanes melalui muridnya yang bimbang. Mempertanyakan apakah ia Mesias tersebut ataukah masih perlu menunggu kembali kehadiran Mesias yang sebenarnya. Jadi si si Yohanes ini dia kecewa. Apakah dia masih perlu menunggu lagi? Apakah Yesus ini adalah Mesias? Kan Yohanes ada berada di dalam penjara. Ya. Nah, jawaban daripada Yesus adalah seperti ini. Maka sepanjang hari itu murid-murid Yesus hanya menyaksikan dan mendengar. Jadi Yesus itu tidak memberikan jawaban secara langsung atas pertanyaannya si Yohanes melalui murid-muridnya. Tetapi Yesus membiarkan murid-muridnya untuk menyaksikan. Ya, Yesus membiarkan murid-muridnya Yohanes itu menyaksikan. Ya, kita lihat. Akhirnya Yesus memanggil mereka. Jadi dari apa yang mereka saksikan, kemudian Yesus tambahkan, ya, dengan memanggil mereka dan menyuruh mereka pergi dan mengatakan kepada Yohanes apa yang mereka saksikan. Dan ia tambahkan, ya. Jadi murid-muridnya Yohanes itu disuruh menjawab kepada Yohanes dari apa yang mereka saksikan, yaitu Yesus memberikan kesembuhan, Yesus memberikan apa, pemulihan, orang timpang dibikin jalan, orang buta dibikin jelek, ya, itu disaksikan oleh murid-muridnya Yohanes. Dan juga Yesus menambahkan. Nah, yang ia tambahkan ini juga merupakan contoh bagi kita. Ya, kita harus ingat ini ada contoh, yaitu apa? Kata-katanya Yesus, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ya,
Jadi ini apa? Ini adalah suatu contoh bahwa kita diingatkan untuk tetap berbahagia. Jangan kita menjadi kecewa dan menolak Yesus. Kenapa? Karena perjalanan pendidikan 40 hari kita atau pendidikan 40 tahun kita, contoh saingan, adalah perjalanan yang penuh dengan kekecewaan. Ya. Jadi diingatkan melalui Lukas 1 ayat 23 dari lambang Yohanes ini, diingatkan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa. Jadi kita disuruh tidak kecewa dan kita harus berbahagia dengan ketidakkecewaan kita itu. Ya, karena nanti diberikan kebahagiaan bagi orang yang tidak menjadi kecewa. Ya, kita tahu kenapa ini dikatakan demikian karena kita tahu sekali cerita Yohanes. Yohanes sudah mempersiapkan jalan bagi kedatangannya Yesus, tapi setelah Yesus sudah datang, Yesus sama sekali tidak mempedulikan Yohanes masuk penjara, Yohanes tidak dikunjungi, ya, tidak dijumpai di penjara, muridnya mondar-mandir bisa keluar masuk penjara bertemu Yohanes, tapi Yesus sama sekali tidak mau menemui Yohanes, ya. Dan kita tahu Yohanes pun diberi kecewa sampai di akhirnya dipenggal kepalanya. Yesus pun juga tidak hadir. Itu yang kita sudah baca. Dan terhadap kekecewaan yang seperti itu kita diingatkan yang melalui Lukas 1 ayat 23, yaitu berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Jadi kita harus tidak boleh kecewa. Ya, kalau kita tidak kecewa ya dan tidak menolak Yesus, maka kita akan berbahagia sama seperti Yohanes. Ya, nah, kita lihat bagaimana kita akan bisa berbahagia seperti Yohanes, kita baca yang di bawah. Ana boleh digeser? Murid-murid membawa berita itu, dan ini telah cukup. Yohanes teringat akan nubuatan mengenai Mesias, roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang sengsara dan merawat orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Coba kita lihat betapa besarnya hati seorang Yohanes Pembaptis. Dan kita disuruh juga harus sama seperti Yohanes Pembaptis. Yaitu apa? Tidak kecewa dan tidak menolak Yesus. Kita lihat dibilang murid-murid membawa berita itu dan ini telah cukup. Yohanes teringat ya. Padahal kita lihat di sini betapa besarnya hati seorang Yohanes. Kita lihat padahal ya yang ditugaskan Tuhan kepada Yohanes yaitu apa? Untuk menyampaikan kepada orang-orang kabar baik ya. Orang-orang sengsara, merawat orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada mereka yang orang-orang tawanan dan kepada orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Padahal Yohanes Pembaptis dia di penjara ya, tapi dia disuruh tidak kecewa, luar biasa. Dia menyampaikan kepada orang untuk menjanjikan kepada orang bahwa Yesus itu akan membebaskan orang dari tawanan dan membebaskan orang yang terkurung dari penjara. Pada kenyataannya dirinya Yohanes sendiri yang mempromosikan Yesus, tidak sama sekali dipedulikan sama Yesus. Tapi Yohanes Pembaptis dia tidak kecewa dan tidak menolak aku. Kita disuruh harus sama seperti Yohanes. Dan inilah yang diminta dari Tuhan di dalam pendidikan kita yang 40 hari. Kita benar-benar tidak boleh ada kekecewaan. Luar biasa. Ya. Nah, yang berikutnya kita lihat penyangkalan diri, salah satu dari ciri-ciri Yohanes Pembaptis. Ya, kita disuruh belajar dari pribadinya Yohanes Pembaptis. Kita lihat, ini perjalanan kita lama 40 hari kita. Prinsip kehidupan Yohanes Pembaptis yang menyangkal dirinya itu adalah menjadi prinsip kerajaan Mesias. Tuh.
Coba lihat, jadi penyangkalan diri adalah prinsip kerajaan Mesias. Yohanes mengetahui benar, alangkah anehnya prinsip ini dibandingkan dengan prinsip dan harapan para pemimpin Israel. Tuh, ya. Jadi beda banget prinsipnya dengan para pemimpin dan harapan para pemimpin Israel. Ya. Hal yang baginya menjadi suatu bukti keilahian Kristus, tetapi bagi mereka itu tidaklah demikian. Jadi menyangkal diri ini adalah hal yang bertentangan dengan pandangan para pemimpin Israel. Atau dengan kata lain, kalau dicontoh saingankan kepada kita, jadi menyangkal diri itu adalah hal yang tidak umum, ya, mengalah, menerima, ya, aniaya, menerima pengabaian. Ya, kita tahu Yohanes Pembaptis kan diabaikan sama Yesus, tidak dijenguk di penjara. Ya, itu benar-benar dia harus menyangkal. Dia tidak marah, dia tidak bersungut-sungut. Dan ini adalah hal yang aneh, ya. Jadi dari harapan para pemimpin Israel atau orang-orang pada umum. Ya, kita juga harus melakukan penyangkalan diri yang sama. Ini adalah prinsip dari kerajaan Mesias. Jadi artinya ini prinsipnya Tuhan adalah penyangkalan diri. Yesus telah dipanggil untuk menegur dosa dan kejahatan pada zamannya. Pakaiannya yang sangat sederhana dan hidup yang penuh penyangkalan diri itu adalah sesuai dengan sifat pekerjaannya. Ya, nah, kita coba lihat di sini. Pakaiannya yang sangat sederhana dan hidup yang penuh penyangkalan diri adalah sesuai dengan sifat pekerjaannya. Jadi lihat, ini adalah contoh dan contoh saingan dari pekerja-pekerja akhir zaman. Dan kita calon 144.000 adalah contoh saingan dari Elia atau Yohanes. Ya, jadi kalau begitu, kita pun juga harus pada ujung akhir 40 hari harus sama seperti Yohanes Pembaptis, yaitu penyangkalan diri. Ya. Dan ini adalah sifat daripada pekerjaannya calon 144.000. Oke, Ana, boleh lanjut. Jadi tadi kita dapat Ibrahim, kita lihat sekarang dari Yohanes Pembaptis. Sekarang masuk kita cerita tentang pembangunan dan reformasi bait suci. Ya, ini semua rangkaian adalah tentang pembangunan dan reformasi yang dituntutkan Tuhan kepada kita. Jadi yang kita lihat sekarang ini adalah apa yang tadi kita baca di renungan pendahuluan, ada pertanyaan dari Hagai, Nabi Hagai. Saudara, kita ikuti pelajaran tentang pembangunan dan reformasi dari cerita Bait Suci Yerusalem. Ya, kita mulai pertama dari Yeremia 30 ayat 11 dan 12 sampai dengan 18. Kita lihat, sebab aku menyertai engkau. Demikianlah firman Tuhan, untuk menyelamatkan engkau segala bangsa yang antaranya engkau kuserahkan akan kuhabiskan. Kuserahkan dan akan kuhabiskan. Tetapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Aku akan menghajar engkau menurut hukum. Tapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Ya, ini ayat yang kita harus baca terkait dengan mempelajari tentang bait suci Yerusalem. Ya. Jadi kita lihat di sini, tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Jadi Tuhan tetap akan memberikan satu hukuman kepada umatnya. Jadi walaupun umatnya nanti bagaimana, mungkin patuh, tapi tetap Tuhan tidak akan membiarkannya dia tanpa satu proses, ya, satu proses pendidikan. Aku akan mengajar engkau menurut hukum. Jadi tetap Tuhan akan memberikan penghajaran kepada umatnya. Sungguh beginilah firman Tuhan, penyakitmu sangat parah.
lukamu tidak tersembuhkan. Sangat payah. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikian firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakan. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub dan akan mengasihi tempat-tempat tinggal. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya dan puri itu akan berdiri di tempat yang asli. Kenapa saya ajak saudara untuk menjadikan Yeremia 30 ayat 11 dan 12 ini sampai 18 ini sebagai satu pegangan? Karena ada nanti kita baca di bawah, itu Ellen G. White ya. Menjadi rendah pada pemandangan bangsa-bangsa. Mereka yang penuh dikenal sebagai yang diistimewakan, ya, menjadi rendah pada pemandangan bangsa-bangsa. Mereka yang pernah dikenal sebagai yang diistimewakan surga di atas semua bangsa lain harus belajar dalam pengungsian pelajaran tentang penurutan. Tuh, ya. Jadi saudara lihat di sini mereka menjadi rendah pada pemandangan bangsa-bangsa. Jadi artinya apa? Proses pembangunan dan reformasi itu kita harus direndahkan. Jadi seperti tadi kita baca dari Ibrahim, ya, kita harus direndahkan. Kita belajar dari Yohanes, kita harus penyangkalan diri. Ya, di sini kita diperlihatkan bahwa menjadi rendah pada pemandangan bangsa-bangsa, mereka yang pernah dikenal sebagai yang diistimewakan, jadi dibikin rendah diri, dibikin dipermalukan sama Tuhan. Supaya apa? Supaya mereka belajar, supaya mereka bangun matanya, jangan mereka tinggi hati. Ya, semua bangsa lain di bumi harus belajar dalam pengungsian pelajaran tentang penurutan. Jadi untuk dapat pelajaran tentang penurutan itu harus direndahkan. Yang begitu penting untuk kebahagiaan mereka di masa yang akan datang. Sebelum mereka selesai mempelajari pelajaran ini, Allah tidak dapat melakukan bagi mereka apa yang ingin dilakukan. Jadi kalau kita nggak mau lewatin tentang pendidikan direndahkan ini, kita tidak mau menjalani pendidikan 40 tahun kita, 40 hari kita, ya, Allah tidak akan dapat apa? Allah tidak dapat melakukan bagi mereka apa yang ingin dilakukan. Ya. Jadi Tuhan harus membiarkan kita masuk di dalam pendidikan 40 hari. Kalau kita tidak mau memulai pendidikan 40 hari kita, Tuhan tidak akan bisa pakai kita. Ya, aku akan menghajar engkau menurut hukum, tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Tuh, ya. Ia memaklumkan dalam keterangan tentang tujuannya untuk menghukum mereka demi kebaikan kerohanian mereka. Tuh. Jadi pendidikan 40 hari itu dibikin susah. Kayak Ibrahim tadi keluar dari Ur Kasdim. Itu dibikin susah semuanya. Ya, kita harus jalanin lambang 40 hari kita. Itu semua adalah untuk kebaikan kerohanian kita. Kenapa? Karena kita terlalu hanyut di dalam kesenangan-kesenangan dunia. Dan kita punya tabiat sudah sama dengan orang-orang dunia. Dan itu harus dibuang. Musa butuh 40 tahun untuk membuang semuanya itu. Kalau Musa tidak mau menjalani pendidikan 40 tahunnya, Musa tidak bisa dipakai sama Tuhan. Karena Musa tinggi hati. Nanti kita akan baca cerita tentang Musa. Ini satu rangkaian saya ceritakan tentang contoh-contoh. Namun mereka menjadi sasaran kasihnya yang lembut itu tidak akan diterlantarkan selamanya. Nah, ini satu janji. Ini suatu janji yang harus kita pegang. Tidak akan diterlantarkan selamanya. Jadi artinya, tidak terlantarkan selama-lamanya. Di hadapan segala bangsa di bumi, ia akan menunjukkan rencananya untuk mendatangkan kemenangan. Dari apa yang tampaknya kekalahan. Jadi yang tampaknya kekalahan dengan kita direndahkan, nanti pindah ke desa, pindah ke tempat yang terpencil, ya kita berhenti dari pekerjaan,
terus kita nggak punya lagi jabatan, kita menjadi rakyat jelata yang sejelata-jelatanya, mungkin kita hidup dengan penuh penyangkalan diri, kesederhanaan, pakaian kita sederhana seperti Yohanes Pembaptis tadi, itu dari kacamata orang dunia itu tampaknya kekalahan. Tetapi dari kacamata sorga itu untuk menyelamatkan, bukan untuk membinasakan. Jadi itu suatu proses untuk kita bagaimana menjadi menang. Kita harus dibikin seperti kayak kalah, ya. Harus dibikin seperti kalah. Ini adalah pelajaran pembangunan dan reformasi. Ya, kita lanjut. Ya, kita lanjut. Ini adalah PR. PR itu apa ya? Oh, para nabi dan raja 274. Ini kalau saudara baca ini semua paket bicara tentang pembangunan dan reformasi bait suci Yerusalem. Jadi jangan saudara kira saya comot ini tanpa saya melihat keseluruhannya. Seluruhnya itu bicara tentang pemulihan bait suci Yerusalem. Ya, kita terus. Jadi ini ya, ini ayat pegangan kita. Jadi ceritanya kita harus belajar melalui direndahkan itu bangsa Israel harus belajar dari kekalahan dia belajar untuk diselamatkan. Ya, kekalahan itu yang tampaknya kekalahan adalah untuk kemenangan. Ya, dan kita adalah contoh saingan. Yang pertama, untuk kita menjalani itu harus berpisah, tidak berpisah apa bersekutu dengan dunia. Ini saya udah pilih-pilih karena panjang sekali itu berapa bab. Ya, kita lanjut. Janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka. Ini adalah semua dalam rangka pembangunan bait suci. Ya, jadi dia juga diingatkan untuk berpisah dan tidak bersekutu dengan dunia. Janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka. Allah telah berfirman, dan mereka yang baru saja membangkitkan diri mereka sendiri kepada Tuhan di mezbah yang didirikan di depan reruntuhan bait sucinya, menyadari bahwa garis pembatas antara umatnya dan dunia selalu harus dijaga dengan jelas.